Sedulur semua, hari ini SPK 80 yang berbahagia. Marilah untuk yang pertama dan lebih utama, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan pada kita sekalian. Di antaranya nikmat iman Islam, ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini Rabu 17 Desember 2025 kita bisa bersilaturahim, berkumpul untuk thalibul ilmi, pengajian rutin 3 bulanan yang alhamdulillah pada hari ini bertempat di Istana Ibu Ani Kusdiati. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan Kalam Ilahi, kemudian acara yang ketiga sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tuan rumah, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Paguyuban Alumni SPG 80. Kemudian acara inti, acara yang keempat adalah tausiah yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Abdi Mustafa SAG MSD. Pada hari ini beliau hadir, mungkin sebentar lagi dalam perjalanan. Mudah-mudahan beliau bisa hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara ini dan sekaligus kami sampaikan alumni SPG 80 insya Allah pada hari ini juga ingin menyampaikan duka cita, yaitu pada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh yang dilanda musibah banjir dan tanah longsor. Untuk itu kalian kita ikut berdonasi walaupun hanya menyampaikan hadiah Fatihah pada saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Kemudian kita acara yang kedua, pembacaan Kalam Ilahi yang akan disampaikan oleh Ibu Budi Hastuti. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
bika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billadzi hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la'in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pengurus sekaligus anggota paguyuban alumnus SPK Selawi tahun 1980 yang berbahagia dan yang saya hormati, tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 17 Desember 2025. Alhamdulillah kita bersama bisa bertemu berkumpul di tempat kami di Penjawa, tentunya dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin 3 bulanan pengajian. Mudah-mudahan acaranya akan berlangsung lancar dan penuh hikmah. Teman-teman yang berbahagia, kami sekeluarga berempat, anak saya kebetulan putra semua, bertiga mantunya putri semua yang jelas, satu masih bujang, dan cucu alhamdulillah mau ke-8 bulan Maret. Mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mengucapkan selamat datang pada rekan-rekan yang telah ikhlas untuk hadir di tempat kami inilah. Kami berkumpul dengan warga. Suami 19 tahun yang lalu sudah meninggal dunia karena sakit. Harapan saya mudah-mudahan acara di tempat kami ini pengajian
sekali lagi berlangsung lancar dan penuh hikmah. Apa yang kita inginkan adalah menjadi manusia yang lebih baik dari yang sudah baik sebelumnya. Tentunya bahagia dunia dan akhirat. Dengan keterbatasan kemampuan sebagai penyelenggara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus dan segenap anggota semua yang saya lihat sehat walafiat. Ya, ini Pak Prapto sudah jempol angkat semua. Ya, terima kasih kehadiran semua yang pendamping anggota, suami maupun istri juga hadir, Mas Agus, Mbak Neli ya. Terima kasih ya, Mbak Tarini juga tadi nyasar ke selatan bablas. Makasih. Terus siapa lagi yang nyasar ya tadi? Bumur Diati nyasar, padahal sudah beberapa kali pertemuan Palma di sini nyasar. Kalau Mas Herjo juga nggak nyasar ya, nggak nyasar. Makasih semuanya kehadirannya, tidak saya sebut satu persatu. Sekali lagi mohon maaf bila ada kurang dan salah dalam penyelenggaraan di tempat kami, tentunya dengan keterbatasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahu al-azim. Monggo Pak Ustaz. Sebaiknya pembukaan Salam. Buatan people. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih mendapatkan berbagai nikmat sehingga kita tergerak hatinya untuk menghadiri satu kegiatan majelis taklim yang nanti akan diisi oleh Pak Ustaz. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat yang mulia. Materi alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, klasik sama saja seperti pertemuan sebelumnya. Yang pertama ucapan terima kasih yang seterusnya, penghargaan yang tinggi-tingginya kepada sahibul hajat, sahibul bait, saudara kita Mbak Ani yang telah menyiapkan berbagai urampe pelaksanaan siang hari ini. Mudah-mudahan keikhlasannya akan mendapatkan pahala terbaik. Amin. Yang kedua, yakinlah bahwa aktivitas yang kita lakukan pasti ada hikmah yang nanti akan kita petik, ada manfaat yang akan kita ada manfaat yang akan bisa kita rasakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil nanti kita memberi kesempatan Pak Ustadz untuk istirahat, kita selingan sedikit saja.
didongeng tapi macamnya koyak kena ya. Iya. Maksudnya ditekuk dulu, dibacanya nanti, sehingga saya tidak sia-sia menyampaikan. Ngomong ngalor ngidul ngatan kulo nanti montuk sangkome lah kasih ngomongnya itu badir ya kayak kowe. Ini salah satu etika kita bersosialisasi itu diantaranya seperti ini. Dilipat dulu, toh nanti itu akan kita bawa pulang, akan kita pelajari. Nah, Bapak Ibu yang menghormati, kalau ada pertanyaan, kenapa kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk hidup? Bisa nyong isi urip, bisa dulu mati. Masih diberi kesempatan untuk bertobat. Jangan-jangan ya terserah Gusti Allah ya yang punya takdir. Udah tobat. Kalau kita masih diberi hidup, harusnya bersyukur sekali. Banyak saudara-saudara kita yang dulu meninggal dalam usia masih sangat muda. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal mendahului kita satu demi satu. Pertanyaannya, kenapa sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup? Itu yang harus kita sadari. Jangan-jangan, ini yang harus kita pahami. Allah tahu bahwa dosa kita masih banyak. Dan Allah pengen memberikan kesempatan kita untuk bertobat sebelum mati. Yang kedua, jangan-jangan amal pahala kita, amal ibadah kita belum cukup dengan mimpi kita. Mimpi kita pengen meraih surga, tapi amal ibadah kita belum cukup. Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita umur panjang agar kita berusaha untuk memperbaiki dan menambah amal ibadah. Jadi yang pertama, Allah tahu dosa kita masih banyak dan Allah memberikan kita kesempatan hidup lebih panjang agar kita segera punya kesempatan bertobat. Yang kedua, jangan-jangan amal ibadah kita masih terlalu sedikit, belum apa-apanya, jauh dari mimpi kita. Maka Allah memberikan umur panjang kepada kita agar kita beribadah lebih banyak untuk bisa menjadi bekal perjalanan panjang tanpa batas pada akhirnya. Yang ketiga, Allah memberikan kesempatan kita untuk merencanakan, untuk memperjuangkan, sekaligus menggapai husnul khotimah. Kita kadang-kadang bermimpi pengen mati husnul khotimah, pengen husnul khotimah mardia, sementara kita masih melakukan banyak dosa maksiat. Jadi kadang-kadang menjadi aneh. Orang sholat isi bolong-bolong, ngaji ya orang tahu, sedekah ya dongkang tok, pengen mati husnul khotimah bagaimana? Wong kita tidak pernah memperjuangkan. Jadi sesungguhnya kalau kita pengen mati husnul khotimah itu direncanakan. Direncanakan dengan apa? Dengan berbagai aktivitas ibadah, dengan berbagai aktivitas spiritual, dengan berbagai hal-hal yang bermanfaat. Direncanakan. Hari ini saya akan ini, hari ini akan saya ini, hari ini akan saya ini. Yang kedua diperjuangkan, diikhtiarkan dengan melalui berbagai aktivitas spiritual. Itu baru kita punya harapan untuk menggapai husnul khotimah. Nah, bisa jadi Allah masing-masing memberikan kita umur panjang agar Allah memberikan kesempatan kita untuk membersihkan hati, agar pada saatnya kelak kita mati hatinya sudah bersih, betapapun belum bersih amatlah, bersih dari perilaku maksiat, bersih dari sifat kufur, bersih dari perbuatan syirik, bersih dari perilaku ghibah, dari iri, dengki dan sebagainya. Allah memberikan kesempatan kita untuk membersihkan diri, dan Allah memberikan kita agar kita tidak menyesal di akhirat. Di akhirat banyak di antara kita yang menyesal ketika kita besok akan sangat menyesal ketika dalam situasi yang pertama, ketika kita menghadapi sakaratul maut. Kita meronta-ronta, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Saya ingin bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyampaikan bahwa ketika seseorang menghadapi sakaratul maut,
Dia meminta, ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar saja. Pas sodako, pasti kami sodako. Karena sodako adalah satu cahaya yang menerangi kita dalam kubur. Sodako mempermudah urusan. Sodako akan meredam amarah Allah. Sodako akan menjadikan pahala yang mungkin akan menjadi penyelamat kita di alam akhirat. Bisa jadi orang ingin merata-rata dikembalikan hidup sebentar saja, tidak hanya ketika sakaratul maut, tetapi ketika kita diperlihatkan azab. Ketika kita masuk alam barzah, Allah memperlihatkan azab bagi orang-orang yang berbuat dosa maksiat. Disitulah kemudian kita minta kepada Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar saja. Saya pengen beribadah, saya pengen bersedekah, saya pengen bertobat, tapi sudah lewat. Situasi yang ketiga, kita pengen dikembalikan ke dunia sebentar saja. Ketika kita sedang dihisab. Hisab adalah salah satu dari etapa perjalanan manusia yang sedemikian panjang dan melelahkan. Sebagian kita beranggapan bahwa setelah hidup di dunia mati ya wis bur. Tidak seperti itu. Ada 15 etapa perjalanan manusia yang sangat panjang dan melelahkan. Diawali dari alam roh. Wallahu a'lam kapan gimana alam roh. Kemudian kita dititipkan di janin ibu hanya 9 bulan. Etapa perjalanan ketiga sedang kita lalui hidup di dunia 60, 70, it's okay lah 80 tahun. Tetapi 80 tahun menjadi tidak ada apa-apanya ketika pembandingnya adalah dimensi alam akhirat yang tanpa batas. Setelah kita nanti hidup di dunia tidak lama lagi, kapan? Kalau kita ditanya kapan kita mati, jawabannya rata-rata ya embuh ya. Kapan kita mati? Ya orang ngerti. Kan urusannya Gusti Allah. Mati memang urusannya Gusti Allah, tapi sesungguhnya mati adalah urusan kita. Kita siapa apa tidak menghadapi mati. Kalau orang ditanya begini, Bapak Ibu, yakin apa enggak bahwa suatu saat kita akan mati? Yakin apa enggak suatu saat kita akan mati? Yakin suatu saat, kata kuncinya suatu saat. Sekarang pertanyaan dibalik, yakin apa enggak besok kita masih hidup? Nah, yakin apa enggak besok kita masih hidup? Tidak yakin. Padahal suatu saat itu tidak harus lama. Bisa jadi besok, bisa jadi nanti sore, bisa saja sebentar lagi. Pulang dari sini. Nah, jadi lucu ya kalau orang tanya kapan kita mati. Orang yakin. Bapak Ibu yang menghormati, maka kalau kita tanya kapan kita mati, jawabannya bukan embuh. Kayak orang urusan, seolah-olah itu bukan urusan kita. Jawaban yang benar adalah makin dekat. Kapan kita mati? Sangat dekat. Ditanya lagi, kapan kita mati? Sebentar lagi. Hidup kita yang 60 tahun sejak kita kerja, perjalanan kita selalu mundur terus, nggak dina sing dadapi dunia terus. Padahal kita makin dekat dengan kematian. Dunia terus dipikiri, nanti wis pensiun, dunia terus. Begitu balik kanan pan menuju akhirat, wis waktune senteng. Habis. Ya. Kapan kita meronta-ronta minta kepada Allah akan kita dikembalikan ke dunia? Yang pertama tadi ketika sakaratul maut, yang kedua ketika kita melihat azab, yang ketiga ketika kita dihisab, yang keempat ketika ada di pinggir neraka, dan yang kelima ketika kita lagi disiksa di neraka. Dihisab saja perjalanan panjangnya sangat melelahkan Bapak Ibu. Setelah kita hidup di alam roh, wallahu a'lam berapa waktu lamanya, ada di alam kandungan 9 bulan, sekarang di alam dunia paling hanya 60, 70, 80 tahun, nanti di alam barzah berapa lama, wallahu a'lam, yang jelas sampai kiamat.
Setelah itu ada alam penghancuran, ada alam kehancuran namanya alam kiamat. Setelah itu ada alam kebangkitan, dimensi ke-6. Dimensi ke-7 kita digiring kepada mahsyar. Dimensi ke-8 kita akan mendapatkan syafaat kepada Rasulullah bagi yang beriman dan yang taat pada Rasulullah, yaitu harapan syafaat. Kemudian dimensi yang 9 adalah hisab. Kita dihitung, dihisab. Dan yang paling mengerikan, yang paling mencengangkan, yang paling sangat ketar-ketir ketika kita menerima buku catatan amal kebaikan. Periode tahapannya ke-10. Darah merah kita menerimanya dari depan dengan tangan kanan atau dari belakang dengan tangan kiri. Setelah itu kita masuk ke dimensi mizan, ditimbang. Mana yang berat timbangannya, antara amal ibadah atau dosa. Kemudian nanti kita akan digiring untuk menuju ke Telaga Al-Kausar. Hanya umat Rasulullah pilihan yang tidak melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan yang mendapatkan kesempatan untuk minum air Al-Kausar. Selanjutnya nanti kita akan mau tidak mau akan meniti jembatan Sirat. Bagi orang yang tidak selamat berarti wassalam. Bagi yang selamat nanti akan dicuci dulu dalam satu dimensi alam yang namanya Qantarah. Setelah itu kita baru menikmati masuk surga. Etapa perjalanannya miliaran tahun justru ditentukan oleh hidup kita yang hanya 60, 70, 80 tahun. Dan terakhir, kenapa kita menyesal? Tidak bisa dikembalikan ke alam dunia. Menyesal karena ketika di dunia kita tidak maksimal ibadahnya. Salatnya orang maksimal, salat wajib tok 17 rakaat wis bangga nemen. Pada beka mangan ke mangan nasi putih, durung ana lauk, belum 4 sehat 5 sempurna. Padahal Rasulullah itu sholat sehari semalam minimal 50 rakaat. Awaknya dhewe ndang tepar dean. Sholat wajibnya 17 rakaat. Sholat sunnah rawatibnya qobliyah ba'diyah 12 rakaat. Sangalikur. Sholat tahajudnya dan witir 11 rakaat. Patang polo, durung syukrul wudu, durung duha, durung tahiyatul masjid, minimal 50 rakaat. Awake dhewe 17 rakaat wis kaya bangga nemen. Kuwi ben bapak-bapakne dilakukan di rumah, sing anggone kaos oblong karo sarung suwek. Lucu, anggone ning masjid nganggone pakaian apik, ning omah nganggone sarung sing wis suwek karo kaos oblong. Seolah-olah kita memakai pakaian baru itu hanya untuk menghormati orang lain, bukan menghormati Gusti Allah. Padahal pengen menghormati Gusti Allah, buneng masjid, buneng omah, buneng kamar peteng, pakaiannya kudu tetap apik. Umpan yang paling orang jadi tanda tangan, dia orang wae nganggo kaos oblong apa ning sarung suwek, banget Gusti Allah main-main. Kita merasa menyesal karena belum sempat berbakti kepada orang tua belum meninggal. Kita menyesal bahwa sedekah saya masih minim. Kita menyesal bahwa amal ibadah kita masih belum banyak. Kita menyesal. Tapi selangkah gunanya sama sekali sudah tidak ada manfaatnya. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Bapak Ibu, kebanyakan orang tua kita kerja berdarah-darah, mandi keringat sejak muda, ngumpul harta banyak sekali. Harta yang banyak itu sebagian besar kita gunakan untuk konsumtif, rumah, mobil, motor, tanah, pekarangan, dan itu pasti pada saatnya akan hancur, hilang, jadi kotoran. Sebagian besar harta kita juga ditinggal untuk jadi warisan anak ahli waris kita. Lucunya hanya sedikit sekali harta kita yang kita sedekahkan, padahal yang sedikit itulah sebagai penyelamat kita hidup di akhirat kelak. Sering kita tidak menyadari bahwa kita mendolimi dirinya sendiri. Sing tanggung jawab yang akhirat besok adalah kita. Sementara sebagian besar ditinggal, sebagian besar dimakan jadi kotoran, sebagian besar gorayahan anak putu. Padahal belum tentu ahli waris kita itu ngerti bahwa sebagian dari harta yang kita tinggal dipisahkan dulu, disedekahkan atas nama orang tua yang meninggal, baru sisanya 2/3 itu baru dibagi waris. Rata-rata 100% bagi waris.
Padahal sepertiga itu haknya orang tua yang harusnya disedekahkan dulu. Yakin awak dewek besok arep mati anak-anaknya ngerti. Paling-paling bagi waris habis. Kita yang merana pulang tidak membawa apa-apa. Itulah yang disebut kadang banyak orang yang mendolimi dirinya sendiri. Sing dipangan jadi kotoran, sing ditinggal jadi rebutan, sing disedekahkan jadi penyelamat hidup kita di akhirat hanya sedikit. Bicara 2,5% baik anggap kemutan. Harusnya kalau pengen adil, kita melakukan perbuatan yang ekstrim. Anak-anak sudah kita beri pendidikan terbaik. Silahkan lur pangan dewek dan Allah menjamin rezeki kita. Allah menjamin rezeki anak kita. Kadang-kadang wong tuwa kuatiran. Anak-anak sudah kita bekali pendidikan terbaik. Wis pada lur pegawean. Biarkan anak-anak pada umpul-umpul gawe omah dewek. Biarkan anak-anak punya barang sendiri. Biarkan anak-anak mencari sendiri. Bahkan yang baru kerja, biarkan anak-anak umpul-umpul nggo biaya pernikahan sendiri. Orang tua support. Saking emane wong tua, biaya pernikahan ditanggung wong tua, pendidikan dibiayai wong tua, omah digawekna wong tua, bahkan ada yang ditinggal sebagai waris. Sementara orang tua begitu mati tidak membawa apa-apa, menderita. Lenggang kampung zong, apa ditinggalin dunia. Itulah yang disebut orang tua yang mendolimi dirinya sendiri, tidak pernah mempersiapkan kematian kita dengan amal ibadah dan sedekah jariyah. Kabeh pengennya ditinggal buat anak putu karo sing dipangan. Matur nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Bapak Edi Budianto Giles, serta pengurusnya, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, ngapunten, panjenengan biasanya malam Jumat mau surat nopo? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ini Al-Kahfi nopo? Surat Yasin. Biasanya ya. Tapi sing di paus niku kira-kira paham nopo mboten? Mboten. Sing penting oleh ganjaran. Nah, ini kalau kutip sekedek mawon, niku lembaran niku wonten materinya teng mriku. Nah, mboten Pak Edi, kenapa saya berikan materi lembaran supaya ya tidak seperti orang bala pulang. Ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu muslimat kalau pulang ngaji tak nyebutin mbah oleh apa? Jajan. Ben oleh ilmunya diwaca ngaten. Yang kedua ya bareng-bareng nyimak nih, niki namanya ngaji bareng ya Bu ya. Iya, soalnya kadang-kadang bala pulang itu ninggene selain ceramah, tausiah, ningono HP-na dingkelu besar-besar dewek. Di dalam surat Yasin ayat 68 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilu. Paman nu'amirhu, ya. Dan barang siapa yang kami di sini Allah Ta'ala, ya. Nah, kenapa pakai kami? Nah, Ustaz Quraish Shihab ahli tafsir menjelaskan, ketika di dalam ayat Al-Quran pakai kata ganti kami atau nahnu, atau jamak nggih. Kalau sendirian saya, aku, ini kami. Berarti memanjangkan umur itu memang wewenang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus kami? Ada keterlibatan kita. Atau apa? Si keterlibatan kita apa dalam hal panjang umur? Di antaranya adalah silaturahim.
Ngaten nggih. Mulane Rasulullah dawuh man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi. Sing sapa wonge kepengin diberkahi rezekine ibu kepengin sugih napa berkahku berkah alhamdulillah. Wa yusa'alahu fi asarihi dan diberkahi umurnya atau dimana dipanjangkan umurnya fal yasil rahimah hendaklah rajin-rajin silaturahmi. Dan ini termasuk reuni silaturahim ini termasuk tuntunan agama. Ada nggih? Nah, maka ada satu riwayat begini Bapak Ibu, ya satu saat ya Nabiullah Musa alaihis salam ya, sudah diberi waktu melalui malaikat Jibril. Wahai Nabiullah Musa, sampun waktune panjenengan dipun pundhut ngarasanipun Allah Taala. Jawaban apa? Sing bener bae cara tegali kaya niku. Nabi Musa terkenal piyantune niku gagah ngaten niku. Ora nek tanda-tanda, ora nek pengeling-eling karo aku dingin. Bisane langsung berita pan dicabut nyawane dari malaikat Israil. Jawab malaikat Jibril pripun? Ya Nabi Allah, bukankah Allah telah berikan tanda? Apa itu? Pertama, uban di kepala panjenengan sudah mulai memutih, gigi sudah mulai ompong ya. Kemudian kulit pipi sudah mulai ribut. Oh, gitunya sudah saya ikhlas. Kata dia, niku Nabiullah Musa alaihis. Atau panjenengan niku termasuk lebune pun piyantun sing top sing napa tene tua sepuh. One ompong pene ya ini ngomong. Kalau yang meninggal. Wa man nu'amirhu, dan barang siapa yang diberi panjang umur. Kita semua diberi panjang umur, alhamdulillah. Coba panjenengan nengok kanan kiri. Angkatan panjenengan sudah berapa yang kembali ke hadirat Allah Ta'ala? Kata ya, tangga, sedulur dan sebagainya. Maka bersyukurlah bahwa kita itu masih diberi nikmat panjang umur. Untuk apa ketika diberi nikmat panjang umur? Untuk memperbaiki amal kita masing-masing sebelum kita kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bernasihat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai orang beriman, hisablah dirimu, introspeksilah dirimu, etung-etunglah amalmu, qabla an tuhasabu, sebelum kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bisa menjelang tidur ya, disami berdoa bismika Allahumma ahya amut ya. Ini metani amale aku awit melek nganti panduru akeh endi apike karo ora apik. Tapi ngali kalau doang anak putu diampura kabeh, almarhum almarhumah diampura kabeh dan seterusnya ngaten nggih. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika seorang diberi panjang umur dengan banyak bersyukur ya. Kita semua panjenengan semuanya sudah melampaui ya, melampaui dalam hal keberhasilan duniawi. Boleh yakin kan ya? Sudah selesai dengan sendirinya. Ya. Artinya apa? Ya syukur kita tingkatkan dengan amal ibadah. Mulane wonten surat Luqman dipunsebataken wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, hakikat kesyukurannya kembali kepada dirinya sendiri. Maksudnya nopo? Allah niku ghaniyun maha kaya. Kita yang butuh, fakirun. Innallaha
Ghaniyun wa antumul fuqara. Kita yang butuh kepada Allah, butuh ampunan, butuh ridho, butuh rahmate Gusti Allah. Mulane ing dalem bukti kesyukuran antawisipun melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ngapunten kula nganggene korpri karena hari ini adalah tanggal 17 di kantor tadi. Setiap tanggal 17 itu ada apel penghormatan bendera. Angka 17 juga angka yang keramat Bapak Ibu. Keramat ini bahasa Arab karomah, mengandung Kenapa? Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus, juga 17 Ramadan. Sholat kita sehari semalam berapa rakaat Ibu? 17 rakaat. Dalam satu rakaat Bapak Ibu ada 6 gerakan bacaan, yang 5 itu adalah menunjukkan kesyukuran, ya. Yang 1 itu doa. Coba perhatikan Ibu ya. Nun sewu. Ketika panjenengan berdiri, ya, takbir Allah Akbar. Baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Memuji kepada Allah. Kita mampu berdiri sholat. Ruku, Allahu Akbar. Biasanya mau saya subhana rabbiyal azim. Iki nggih. Wonten malih sing maca subhanallahumma wa bihamdika, ya, Allahumma firli. Ya, intine tasbih, memuji marang Gusti Allah. 2. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Iktidal. Rabbana walakal hamd. Memuji marang Allah. Syukur niku. Sujud Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la. Nggih. Niku juga memuji syukur dumateng Gusti Allah. Baru telah duduk antara 2 sujud nyuwun doa. Rabbi firli warhamni waskurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'adu. Dengar ya. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni rahmatilah aku, warzuqni anugerah rezeki, wajburni cukupilah aku. Ya. Atas panjenengan menawi donga itu sampun nyuwun sugih, ya, monggo Bapak Pak Herudin ya. Monggo Gusti. Teman lama niku Pak Subot belum Pak PTD Pekebaran. Nggih. Asal penghormatan kula nggih ngadeg niki. Monggo. Kados ibu-ibu kula dateng isi pengajian teng Balapula, ibu-ibu kali donga aja nyuwun sugih, sinyuwune napa Pak Ustaz nyuwune cukup. Teng bawah doane wajburni, ya Allah cukupilah aku. Panjenengan anak kuliah cukup. Panakat umroh cukup. Pan mangkat haji cukup. Kalau mau diri Pak Herudin ya, Allah bro. Dan seterusnya cukup. Ngerti? Warzuqni wahdini, ya Allah berilah aku petunjuk, wa'afini ampunilah, wa'fu'ani maafkanlah. Setelah duduk antara 2 sujud, ya, sujud lagi juga maca tasbih subhana rabbiyal a'la. Itu nggih syukur. Ngaten. Atas yang pertama itu adalah syukur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi umur panjang, sehat, panjenengan saking dalem dugi mriki wonten sing ngagem kendaraan mobil, wonten sing motor, tapi melampahkan saged nonton niki nggih. Alhamdulillah. Bangun tidur, ya, bisa bernafas, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi syukur itu. Coba bayangkan bangun tidur sesek nafas, apalagi sampai nafasnya sesek, tidak keluar nafas, nggih. Kan innalillahi nggih.
Ada bersyukur bisa bernapas. Mulane wonten tips kesehatan ketika bangun tidur ibu sekalian hadirin ya, ada namanya Dr. Aisyah Dahlan. Nanti kira ya. Kalau bangun tidur duduk dengan tenang, berdoa tadi ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Gerakan tangannya ibu-ibu, tangan kanan digerakkan berarti sehat, tangan kiri digerakkan berarti sehat. Lampu dinyalakan, ibu-ibu di dalam kamar ada cermin rias ibu ya, senyumlah ibu, senyum depan cermin. Dan kok bangun tidur senyum, untuk ngetes senyumnya simetris apa tidak. Agar senyumnya simetris berarti sehat, alhamdulillah. Coba agar senyum merah tadi minggu siji, alhamdulillah kita. Kata dia, lebih mengwengge, berbersih, ya, gosok gigi, berwudu, kata dia. Kalau yakin nek usia panjenengan niku nek pun sare jam 11, wungu jam kali jam 3, kalian menjan turunane angin ya Bu ya. Mulane banyu wudu, salat tahajud. Nggih. Pripun cari tahajud? Mangke takkan kali Ustaz Edi Budianto. Ali Pak Agus ngoten nggih. Nggih, Ustaz Agus. Tapi sampun keliru. Tahajud awit jam 2 rampung 11 rakaat atau lebih witir nggih. Dikir doa jebule ngantuk turu maning bareng iki jebule subuhe kawanan. Nah niku keliru namine mburu ujeng kelangan lelet. Sebab napa salat tahajud niku hukume sunnah. Salat subuh hukumnya wajib. Ini pertama syukur dulu ya, kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada juga satu tips juga dari seorang karir yang sampai sekarang masih sehat, usianya 93 tahun, namanya Dr. Mahathir Muhammad. Jangan besok mantan Perdana Menteri Malaysia. Bayangkan 2 kali beliau jadi Perdana Menteri ya, terakhir umur 90. Resepnya apa ketika beliau menyampaikan sehat bugar? Di antaranya pertama yang penting kata beliau, makan tidak pernah sampai kenyang. Anggis bandar mandek. Tapi kita kan boten. Zamannya sinom pada sedep lawe, santai lawe, ranto. Padahal cukup niku cukup awan-awan lawe sambel jangan asam anak pete anak kurang pirang sedap sudut. Yang kedua, beliau itu rajin goes pagi sebelum ke kantor, goes terus goes apa ya? Pak Edi goes. Iya Pak Agus goes rajin, Pak Edi goes sehat alhamdulillah. Mungkin ngukur sesuai umur, terukur sesuai umurnya masing-masing. Sampun kebangetan. Pak Edi kebangetan. Iya. Sebab wonten niku tangga kula teng niku yang Cina niku nggih, estrinipun jarang goes. Ngadepi toko sih nggih. Lah lingkungan musim goes niku jelang Covid napa bar Covid dijak. Jadi yo pada goes. Bikin Pergasari kuat. Barang langsung dari 100 meter kelambruk. Wassalam Bu. Sabda niku artinya melampaui. Dan yang ketiga ini resep dari Dr. Mahathir, begitu beliau datang ke kantor itu pertama yang beliau dilakukan apa? Membaca ibu. Membaca entah itu buku, majalah, koran. Saniki bacane WA ya, tangi dulu kitab sucinya kitab WA. Terus menulis, beliau rajin menulis. Kayak ibu sih bagaimana? Ya monggo lah. Jangan nulis buku harian nggak apa-apa. Kula coba syukur hari ini, alhamdulillah saya bisa bangun sehat walafiat, bisa sholat tahajud, bisa jamaah, bisa tadarus.
niku ditulis angin tangan itu. Niku menjadikan memori kita itu semakin baik. Allahumma amin. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Tetapi kalau dilihat di surat yang pertama ya, An-Nahl ayat 70 Ibu, Allah berfirman, wallahu khalaqakum. Dan Allah Ta'ala telah menciptakan kamu semua. Kita semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Khaliqul alamin. Allah yang menciptakan alam. Rabbul alamin, Rabbnya alam semesta. Summa yatawaffakum. Kapan waktunya kita akan diwafatkan menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wa minkum, dan sebagian dari kita, kalian semuanya mayyuratu ila ardhalil umur. Ada yang diberi waktu sampai usia sepuh. Bahkan ada juga yang sampai tua renta. Ada juga yang sampai mengalami pikun. Mudah-mudahan kita tidak mengalami dan bagaimana doanya mangke bahas ketiga ya. Nah Bapak Ibu rahimahumullah, karena itu umur itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang anak atau janin meninggal dalam kandungan, ada yang baru lahir meninggal, ada yang meninggal ketika anak-anak, ada yang remaja dan seterusnya. Anak sing wis sepuh kayak kelapa tua, ngertos nggih? Kelapa tua kuwi wis garing ya, tapi gandelane sih kuat, ora potol. Niku ibarat yang sing pun sepuh sanget, terusnya S3 sangat sepuh, sangat sepuh sanget. Ila ardhalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Sehingga kalau ada orang yang sudah sampai tua dan mengalami kepikunan, kembali seperti anak. Kata nggih. Kadang-kadang kula ngalami mbah kula rumiyin sepuh sampai usia 80 tahun lebih. Pagi-pagi pun diparingi sarapan bubur, bayang. Jam 9 ngendikan nyong durung sarapan. Apa sih tujuannya? Ya itu rahasia Allah. Ketika diberi panjang umur, kita isi dengan amal kebajikan untuk menambal segala kekurangan kita di masa yang lalu. Innallaha alimun qadir. Sungguhnya Allah maha mengetahui, maha kuasa. Artinya apa? Usia rahasia Allah. Baik ini ketika sing paring-paring mati. Sebenarnya terus Imam Ghazali nate takkan kali santriku yang paling dekat dengan rumahmu apa? Oh anu Syekh, yang paling dekat itu adalah pondokmu di dekat situ. Oh bukan. Terus apa lagi yang lain? Yang paling dekat rumah saudaraku. Bukan. Yang lain apa yang dekat? Rumah bapakku. Bukan. Yang paling dekat adalah kematian. Terus boleh. Namun dan bulan itu cerita Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu teman sekantor datang ke ruang, katanya sehat wal afiat. Sekitar jam 11 ngejak yuk pada metu yuk mengundi ya mam sayur asem buran, sayur Asem. ngejak sama mobil 5 pecah sujud bener ngono. Dan 11 bener-bener nggih. Katanya SMA 3 niku bagus. Bumei nggih. Nggih. Guyonan biasa. Nah jebule sajina kok esuk diberitakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah niku umur niku rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Afala yaqilun. Wa man nu'amilhu naqisu fil khalqi afala yaqilun. Ketika diberi panjang umur ya, dan akan dikembalikan nantinya seperti semula, ada yang dikembalikan seperti anak kecil, tidakkah engkau mengambil pelajaran menggunakan akal pikiran? Maka Bapak Ibu rahimahumullah,
mumpung kita masih diberi kesempatan ya usia ya mari kita isi dengan baik ya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah engkau dimanapun berada. Nah, ini pesan takwa sering disampaikan oleh para khotib ya, ketika khotbah Jumat. Walaupun si Rona juga kadang ngantuk. Takwa dimanapun berada. Takwa itu apa sih? Yang menjaga diri lah dari siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dengan cara apa? Ya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang kedua, wa'at bi'is sayya al-hasanah. Ikutilah perbuatan yang tidak baik, yang buruk dengan al-hasanah, amal kebajikan. Ampunten sepanjang hayat kita ya, jika amaliyah kita dulu kurang dalam ibadah, monggo kita tingkatkan. Jika dulu kita sodakohnya eman-eman, monggo ditingkatkan supaya loman dermawan. Jika dulu kita jarang ngaji tadarus, yang monggo kita rajinkan tadarus minimal pada maghrib pada subuh. Biasanya ibu sih rajin, bapak-bapak dan rajin atau 10 itu orang-orangan. Kali kalian toh, sebelumnya. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah pergauli manusia dengan akhlak budi pekerti yang mulia, budi pekerti yang luhur. Nah, insya Allah dengan 3 pesan Rasul tadi, kapan waktunya kita dipulung ngarasanipun Allah Ta'ala, mudah-mudahan husnul khotimah. Doanya kan ngaten nggih. Kabeh ngarep-arep husnul khotimah, ngalah nggo puji-pujian ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah. Balik ngaten nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, kula pun hasan sal husnul khotimah karena bojo kula namine husnul khotimah. Sedangkan ada donga kula mun angsa. Nah, moga niku wonten teks doa nggih bekal panjenengan ngaji bareng, oleh-olehnya dibawa ke rumah tapi kita baca bareng. Ya. Ingat kacamata monggo. Ada banyak versi doa ya, untuk dituntunkan oleh Rasul kepada kita. Saya kutipan satu ya. Saya awali dengan bacaan basmalah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pusing kompak bapak turun ya. Kalau di kacamata dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal harami wa a'udzu bika minal bukhli. Apal Bu? Jarang. Masa apal? Jarang apal. Oke, balik ini ya Bu ya. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal harami wa a'udzu bika minal bukhli. Nah niku teng ngandhap wonten transliterasi cara bahasane ngoten nggih. Ini ada juga yang panjang, tapi saya ambilkan yang pendek. Kalau yang panjang, misalnya Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzn wa a'udzu bika minal azzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli
wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Hafal Bu niku? Nah, niki yang pertama mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, kepada Engkau minal kasali, dari malas. Kalau kita ya mungkin wegah ibadah kan, rasa-rasan ya kan. Pamine wau salat kudu berjamaah, musolane berak, masjidnya berak, anggar berjamaah kan insyaallah 27 derajat. Tapi kadang-kadang pilih nang omah, pengen kaos. Akhirnya orang berarti ya, orang kok iya. Salam bed, bersalaman atau bersifat pinter lubis. Tapi ada musola insyaallah penuh, ngantos salam salah. Terus lagi, nah ini gua harapannya pakai tua peguyuban ngaten. Jangan sampai malas beribadah. Wa a'udzubika minal jubni, mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari apa? Ya dari lemahnya hati. Lemahnya hati, semangat untuk beramal beribadah. Kemudian wa a'udzubika minal harami. Nah ini mohon perlindungan kepada Allah dari ya istilahnya apa ya? Pikun ya. Seperti dan pikun. Terus cita-citanya tua tapi tetap sehat. Maksudnya apa? Bisa mandiri, minimal mboten ngrepoti keluarga, orang ngrepoti anak, putu dan sebagainya. Kan ngaten nggih? Saged mlampah, saged jumeneng, saged jamaah, saged silaturahmi, kan seneng nggih? Nggih ngaten, harapane ngaten. Wa a'udzubika minal bukhli. Mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat bakhil. Wong bakhil ki langka batire, pahit, jitit, kikir, bratawali, langka batire. Tiang loman itu insya Allah berkah dermawan. Semakin banyak memberi kita semakin berkah. Allahumma amin. Kesampe ngaten Ibu. Memberi apa? Yang panjenengan manfaat untuk orang lain. Ampunten. Bapak Ibu di rumah itu hanya berdua atau ada anak cucu? Kalau hanya berdua umpamanya nggih, kok dapat kiriman ya, dapat jajanan, lah mumpung piantun kalih khususnya pun alum nggih, kan duwe akeh. Dum kali tetangga, tangga teparo. Insya Allah berkah, Allahumma amin. Yang berupa materi yang monggo. Di kesempatan ada bencana alam di Sumatera, di Banjarnegara, di mana lagi? Cilacap yang monggo galang dana sak mampune ngaten nggih. Yang di lingkungan ada pertemuan ikuti. Tembalang-balang tasih berjalan Bapak Ibu. Pertemuan dasawisma PKK jamiahan niku langka dina gabung. Senenan wonten, Selasanan wonten, Rebonan wonten nggih. Full penuh. Ya monggo jenengan pilih lingkungan sing cocok sesuai ngaten nggih, silaturahim nggih nambah ilmu ngaten. Nah, niki manfaat. Yang di lingkungan ada pertemuan warga, monggo. Tutur sembur panjenengan ditunggu oleh yang muda, nasihat ditutur ngaten nggih. Jadi istilah yang biyen niku dadi ya tuane niku ora tua umur tapi tua pitutur. Iki doa sing saged kita waos, monggo diwaca bar salat monggo. Sak semate panjenengan sami ngaten nggih. Yang penting yang pertama kita bersyukur diberi umur panjang, alhamdulillah. Yang kedua jadilah orang yang qanaah. Qanaah niku cara Jawane terima ing pandum. Rezekine samene alhamdulillah. Aja ndeleng rezekine tambah. Aja ndeleng rezekine wong liya ora bakal bersyukur. Ngoten. Niku qanaah, menerima dengan puas rezeki karunia Allah. Yang ketiga ya ridho, penting niki Bapak Ibu. Si ridho nopo? Ya ridho kawontenan kita, kawontenan fisik kita. Ngoten nggih.
Pemulang. umpamane pelaku suara bater kayak beliye ya rito nggih tengkule gonako goruku ya kriuk ya rito aja keresulan nggih niku intine rito terhadap qudar Allah, ridho terhadap syariat Allah, ingin lampai sholat dilampai, lampai siang dilampai, sodako aja eman sapi turute. Termasuk ridho ketika tertimpa musibah bencana. Ya. Setiap orang ada ujian, tidak ada orang tidak menerima ujian. Dan terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, nah kita pun melewati panjenengan melewati usia yang bonus ya, usia bonus yang monggo kita lebih dekat kepada Allah atau nggih ya wonten pitutur nasihat saking napa sih salah setunggal wali songo niku kan sing biasa diseirakan nggih namine tombo ati iku 5 ing wernane kaping pisan maca Quran samaknane terus apa kapindhone salat wengi lakonan kaping 3 wong kang salat bulan kaping 4 weteng ira ingkang luwe kaping 5 zikir wengi ingkang suwe sapa wonge ingkang bisa nglakoni insyaallah ta'ala nyembadani niku mengandung pitutur ya Bu ya tombo ati iku 5 ing wernane kaping pisan maca Quran sama ya boten namung wande juz tok tapi dipahami mungkin baca 3 ayat dengan artinya terjemahnya dengan tafsirnya diamalkan ya itu lebih afdol daripada 1 hari 1 juz sama sekali tidak tahu artinya. Ada nasihat bijak misalnya ya dari seorang tokoh ulama Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan kalau kalian membaca Quran wahai santriku ya ketika baca Quran perhatikan isinya adakah perintah yang belum dilaksanakan kalau belum jangan pindah ke lain surat atau surat berikutnya katanya ya. Yang kedua, adakah larangan yang harus ditinggalkan? Kalau belum ditinggalkan, jangan pindah ke ayat atau surat berikut. Ikut cara tadarus Al-Quran. Beda dengan tadarus di masjid ketika Ramadan. Sadina sawi nganti jam 12 khatam. Takoni isine apa? Ora ngerti. Bapak Ibu rahimahullah itu pun anu cekap gitu Pak pembawa acara pun cekap tapi dari cekap ya kesuwen bukan pada ngantuk ngaten mawon ingkang saged katuraken kesimpulannya kita diberi panjang umur pertama dengan bersyukur atas karunia nikmat Allah umur panjang yang kedua gunakan untuk amal ibadah amal soleh. Yang keempat adalah berusaha untuk qanaah ya terima ing pandung ya tetap ikhtiar. Yang keempat ridho atas qudare Gusti Allah. Mugi kita sedaya pinaringan rahmat mahfirah saking Allah Ta'ala kapan wekdale ngadhep ngarsanipun Allah dalam keadaan iman Islam istilahnya husnul khotimah amin ya rabbal alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan
yukafi na'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa atimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bi syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal kasali wa na'udzu bika minal jubni wa na'udzu bika minal harami wa na'udzu bika minal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Welas Asih, rahmatilah kami, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami semenjak kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan silaturahim pada siang hari ini silaturahim yang manfaat bagi diri kami, manfaat bagi keluarga kami, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi umat, manfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah umur kami, jadikanlah anak keturunan kami, anak didik kami menjadi anak-anak yang saleh salihah, anak yang senantiasa mendapatkan petunjuk, hidayah, inayah serta taufik dan hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah umur yang Engkau anugerahkan kepada kami ini menjadi manfaat, umur yang bisa digunakan untuk ibadah, untuk amal saleh, untuk amal kebajikan, untuk bekal kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Hanya dengan maghfirah dan rahmat-Mu ya Allah kami dapat bisa terselamatkan, bukan hanya mengandalkan amal kami tapi juga mengandalkan syafaat Rasulullah SAW dan juga rahmat dari Engkau ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten atur kawula Bapak Ibu sedaya mbok pilih kata kekilafanipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Salamualaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.